Ayam kampung merupakan salah satu pilihan yang saat ini masih cukup banyak peminatnya, karena ternak ayam itu terlihat mudah. Kemudian harga ayam kampung juga di pasaran itu cukup stabil. Ayam kampung juga merupakan salah satu kebutuhan pokok. Hampir semua orang itu suka mengkonsumsi yang namanya ayam kampung. Sebelum memulai ternak ayam kampung, sebaiknya kita siapkan dulu beberapa hal. Kita lakukan persiapan. Persiapan ini tidak harus langsung sempurna, karena kalau kita mengejar sempurna, nanti malah tidak akan mulai-mulai. Kita akan terus mencari kesempurnaan, terus kapan mulainya? Segala sesuatunya itu bisa kita pelajari, bisa kita benahi sambil berjalan. Sambil kita memulai ternak kita, sambil kita belajar, kita pelajari apa yang kurang. Tapi kalau misalkan kita langsung memulai saja tanpa persiapan sama sekali, juga tentunya kurang baik. Teman-teman tetap simak video ini, khususnya teman-teman yang masih pemula, agar tidak gagal lagi dalam beternak ayam kampung. Jadi dalam memulai ternak ayam kampung itu ada beberapa hal mendasar yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu adalah mempelajari ilmu cara memelihara ayam mulai dari usia 0 hingga panen. Untuk mendapatkan ilmu ini, teman-teman bisa belajar kepada peternak-peternak senior yang ada di sekitar teman-teman. Teman-teman main saja ke salah satu peternak senior, atau mungkin ada yang bilang, saya tidak tahu di mana peternak senior yang ada di sekitar saya tidak kenal orang-orang di sekitar sini. Jika teman-teman merasa di sekitar teman-teman tidak ada peternak senior, tidak ada orang yang beternak ayam misalkan, teman-teman tidak perlu bingung, karena sekarang itu zaman sudah modern. Untuk belajar tentang ilmu peternakan itu sangat-sangat mudah sekali. Teman-teman tenang saja. Teman-teman bisa belajar misalkan dari channel YouTube. Misalnya saja ya seperti channel Peternak Inovatif ini, teman-teman bisa lihat semua video-video yang ada di channel ini. Di sana banyak sekali ilmu tentang cara beternak ayam mulai dari awal sampai akhir. Teman-teman pelajari di situ. Kalau masih kurang, cari lagi sumber lain, misalkan di grup-grup Facebook, di komunitas-komunitas tentang peternakan ayam. Bisa juga dari WhatsApp, dari Telegram, dari grup-grup yang ada di WhatsApp itu. Banyak sekali teman-teman bisa mempelajari cara beternak ayam itu dari berbagai sumber. Paling tidak kita harus paham cara merawat DOC. Kita cara menyiapkan kandang untuk DOC, kemudian pakannya, minumnya, perlu vitamin apa saja, atau mungkin pakai jamu-jamuan jika mau yang herbal. Semua itu harus kita pelajari, harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita terjun ke dunia peternakan ayam kampung ini. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah ayam yang dipelihara. Untuk pemula yang belum berpengalaman sama sekali, kami sarankan untuk memelihara itu dari jumlah sedikit terlebih dahulu. Misalnya saja kita pelihara 10 ekor atau 20 ekor saja itu cukup. Wah, kok cuma 10 ekor? Untungnya berapa? Saya akan jawab, untungnya tidak ada. Karena di tahap awal pembelajaran ini kita belum mencari untung. Ini barulah tahap uji coba, kita bisa atau tidak sih kita membesarkan anak-anak ayam, membesarkan DOC mulai dari usia 0 sampai panen. Kalau misalkan berhasil, ya alhamdulillah, tinggal kita tingkatkan saja jumlah populasinya. Tapi bagaimana kalau ternyata masih banyak kematian? Kita cuma pelihara 10 ekor, yang mati 5 ekor, yang mati 7 ekor.
Nah, berarti itu masih banyak yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji ulang lagi. Kesalahannya ada di mana? Jangan kita pelihara banyak dulu, sampai kita menguasai cara atau ilmu cara memelihara DOC mulai dari usia 0 hingga panen. Kalau ilmu itu sudah kita kuasai, silakan mau diperbanyak, pelihara 100, 200, 300 atau mungkin ribuan, itu bebas. Hal penting yang ketiga adalah menyiapkan kandang. Setidaknya kita harus menyiapkan 3 kandang. Yang pertama adalah kandang khusus untuk DOC, yang kedua adalah kandang pembesaran, dan yang ketiga adalah kandang karantina. Kandang DOC kita pakai untuk merawat DOC kita, merawat anak ayam kita. Di sana yang jelas harus ada lampu penghangatnya. Kemudian kandang pembesaran sesuai namanya kita gunakan untuk merawat ayam pembesaran kita. Kita gunakan saat ayam itu usianya biasanya 1 sampai 2 bulan kalau panennya 2 bulan. Kalau sampai 3 bulan mau panen 3 bulan ya berarti kandang untuk ayam usia 1 sampai 3 bulan. Kemudian yang ketiga tadi ada kandang karantina. Sebenarnya ini tidak diharapkan ya, karena kandang karantina ini kita pakai untuk jika ada ayam yang sakit. Tapi walaupun ini tidak diharapkan, ini tetap harus ada, dan ini adalah hal yang penting, kandang karantina. Dengan adanya kandang karantina, saat ayam kita sakit, kita bisa langsung mengkarantinanya, bisa memisahkannya. Dengan begitu kita bisa menekan rantai penularan jika sewaktu-waktu kita mendapati ayam kita sedang sakit. Lanjut ke kiat sukses yang selanjutnya, yaitu adalah pemberian pakan bernutrisi. Untuk menunjang keberhasilan ternak kita, maka kita juga harus menyiapkan pakan itu yang berkualitas. Saat ayam usia 0 sampai 21 hari atau 0 sampai 1 bulan, kita gunakan pakan full pabrikan. Kita gunakan pakan dengan kandungan protein itu yang proteinnya itu di kisaran 20 hingga 23%. Nanti saat ayam usianya sudah menginjak 1 bulan hingga panen, itu bisa kita tetap memakai pakan full pabrikan, bisa juga kita campur dengan pakan racikan sendiri. Kita bisa memakai pakan alternatif, tapi yang perlu diperhatikan, kita juga tetap harus memperhatikan kandungan nutrisi pada racikan pakan alternatif yang kita pakai. Jangan sampai kita asal pakai pakan alternatif saja, ternyata kandungan nutrisinya kurang sehingga pertumbuhan ayam nantinya malah lambat, panennya malah mundur, FCR ternyata malah membengkak. Tentu itu tidak diharapkan. Kemudian untuk sekedar saran, berikanlah pakan itu tepat waktu. Kita bisa memberikan pakan sehari 2 kali ataupun 3 kali. Misalkan pagi dan sore, atau kalau 3 kali misalkan pagi, sore, dan malam. Yang terpenting adalah usahakan pemberiannya tepat waktu. Misalkan pagi biasa kita berikan jam 6, maka rutin setiap pagi jam 6 kita beri makan. Kemudian sore misalkan jam 3 atau jam 4 sore, ya setiap jam 3 atau jam 4 sore kita berikan pakan. Itu yang dimaksud tepat waktu. Kita lanjutkan kiat sukses yang kelima, yaitu adalah menyediakan vitamin dan juga obat-obatan untuk ayam-ayam kita. Vitamin dan obat-obatan ini juga menunjang keberhasilan ternak kita, menjaga ayam-ayam kita tetap fit, makannya tetap lahap, dan yang jelas ayam-ayam kita akan cepat besar. Silakan ini disesuaikan saja dengan yang cocok dengan teman-teman. Ingin pakai vitamin dari toko ataupun ingin memakai atau membuat jamu-jamuan herbal sendiri, itu terserah teman-teman. Karena dengan takaran yang tepat, keduanya itu sama-sama bagus, baik itu vitamin dari toko ataupun
jamu-jamuan buatan sendiri itu sama-sama bagus. Kemudian yang keenam, menjaga kebersihan kandang. Seringkali kita mendengar kalimat mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam dunia peternakan itu juga sama. Sebaiknya kita cegah ayam kita jangan sampai sakit, karena mengobati ayam sakit itu tidak enak. Sekalinya ayam kena penyakit itu akan mudah sekali menular, panen pasti mundur, atau bahkan kita gagal panen. Jadi kita jaga kebersihan kandang, tempat-tempat minum ayam kita bersihkan, kita cuci. Kalau bisa kita cuci setiap hari, itu akan bagus sekali. Tapi kalau tidak sempat, ya paling tidak 2 atau 3 hari sekali kita cucilah tempat minum-minum ayam. Usahakan lingkungan kandang itu dalam kondisi bersih, dalam kondisi kering. Sinar matahari harus wajib, hukumnya ini sinar matahari wajib masuk ke kandang. Jangan sampai kandang kita itu lembab, menjadi tempat pertumbuhan bakteri, pertumbuhan jamur. Kita bisa melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, tujuannya untuk menekan pertumbuhan bakteri dan jamur. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, yaitu adalah pemasaran yang tepat. Kita bisa menjual hasil panen kita ke bakul ataupun kita jual ke pengepul, tapi itu untungnya pasti akan sangat sedikit sekali. Kita hanya akan untung tipis. Kalau kita ingin untung yang lebih banyak, maka kita bisa jual ayam-ayam kita ke pengusaha kuliner. Kalau kita jual ke pengusaha kuliner, ternyata kita masih merasa untungnya kurang, kita masih pengen untung yang lebih banyak lagi, apa bisa? Bisa. Kita harus menjadi peternak sekaligus kita membuka usaha kuliner. Nah, untung kita pasti akan lebih banyak lagi karena double, dapat untung dari ternak ayam dan untung dari jualan usaha kuliner. Baiklah teman-teman, itu tadi 7 kiat sukses ternak ayam kampung. Semoga bisa menginspirasi. Intinya kalau kita punya keinginan untuk mulai beternak, maka langsung dimulai saja. Karena kalau kita menunggu persiapan sempurna dulu baru memulai, maka kita tidak akan pernah memulainya. Menunggu aja terus. Kita menunggu saat yang sempurna, padahal di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi sedikit sharing-sharing dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, satu lagi. Langkah sukses dalam beternak ayam kampung, ini yang paling penting, yaitu jangan lupa berdoa. Kita bisa berusaha, tapi hasilnya kita pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Tetap semangat, raih cita-cita.